11 Februari sekitar jam 18 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan penerbangan ke daerah asal di Ternate dengan pesawat Garuda Indonesia Airlines Jumat 12 Februari dini hari jam 1.35 waktu Indonesia Barat dari Soekarno-Hatta, tiba di Ternate pada hari yang sama jam 7 waktu Indonesia Timur. Almarhum adalah seorang pembelajar yang santun, rajin dan sungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran dan belajar. Lulus SMP, Ananda bisa melampaui dari target hafal Quran secara mungkin 10 juz, standar sekolah yang bisa didapat dan ditasmikan sebanyak 15-17 juz. Di semua bidang pelajaran almarhum mumpuni, sehingga pada kelulusannya dari SMP, almarhum mendapat prestasi sebagai pembelajar terbaik. Setahun di SMA Khairul Umat, almarhum bisa mencapai hafal 20 juz. Ketika naik ke kelas 2 SMA, almarhum memutuskan tolabul ilmi ke Mesir, sekolah di Ma'had Quds Al-Azhar, dan langsung berhasil masuk kelas 1 Sanawi atau setingkat SMA. Sekitar 2 atau 3 bulan sebelum Ramadan tahun 2020, almarhum sudah merampungkan hafalannya 30 juz. Dan direncanakan pada hari Jumat hari ini, 12 Februari 2021, almarhum akan tasmi 5 juz tambahan dari yang sudah ditasmikan 20 juz sebelumnya. Untuk selanjutnya akan tasmi lagi 5 juz berikutnya, dan setelah itu tasmi secara lengkap 30 juz. Demikian tahapan tasmi di Markas Birrul Walidain Kairo. Tidak hanya itu, almarhum Fatih ini telah menghafalkan 500 bait alfiyah, kitab tertinggi ilmu nahwu. Almarhum yang awalnya bercita-cita menjadi dokter, dengan kecintaan yang lebih terhadap Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam saat belajar di bangku SMP, dan juga kesadarannya bahwa keberadaan ulama yang dapat memahamkan umat akan luas dan lengkapnya Islam, membuat almarhum merubah cita-citanya ingin menjadi ulama pewaris para nabi. Dan orang tuanya merestui untuk merantau jauh langsung ke pusat sekolah Islam di Mesir. Pada usia beliau yang masih sangat belia, genap 16 tahun waktu itu, dan hari ini Allah memanggilnya di usia 18 tahun. Kepergiannya di waktu maghrib hari Senin mengantarnya untuk dikebumikan pada hari Jumat 12 Februari 2021 di hari yang penuh berkah hari ini. Masya Allah, kedunian wajah jenazah almarhum Fatih Syukur sedari Kairo sampai di hari ini, para pelayat yang masih sempat melihat wajah almarhum yang begitu tenang, nampak raut mukanya memancarkan aura dan keharuman. Ia seperti sedang tertidur dan tengah bermimpi indah. Wajah inilah yang senantiasa dipenuhi lantunan asma Allah dan ayat-ayatnya. Sungguh wajahnya teduh ini menampakkan apa yang sedang ia saksikan dan memberitahu kita di mana kelak ia akan berada. Sangat besar harapan umat padamu, namun kami yakin Allah lebih sayang, sehingga Allah memanggilmu saat sedang menjalankan ibadah puasa sunnah dalam usia yang masih sangat muda. Kami semua sedih, kami semua berduka, namun kami yakin engkau telah tersenyum di sana, bersiap melantunkan kembali ayat-ayat yang telah setia kau bersamai dalam hidup yang singkat ini. Insya Allah engkau dicatat sebagai syuhada akhirat. Amin. Karena berpulang saat sedang berjuang menuntut ilmu di negeri Kinana, Mesir. Kelak engkau menjadi jalan kebaikan bagi kedua orang tua. Sosok pemuda pecinta Al-Quran ini telah pergi mendahului kita dengan segenap kesolehannya, sementara kita masih terus termangu di dunia yang panas penuh fitnah.
Semoga Allah menutup akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Saat berpulang, almarhum dalam keadaan berpuasa sunnah. Setelah beberapa jam sebelumnya sempat menjadi imam sholat subuh. Insya Allah husnul khotimah, sebab beberapa hari sebelum meninggal almarhum sempat meminta temannya untuk mencukur rambut dan merapikan kumisnya. Dia seakan telah siap menyambut kematian yang begitu indah. Almarhum adalah sosok pemuda yang soleh, penghafal Quran, takzim luar biasa kepada guru-guru dan sangat memuliakan kedua orang tua. Ia juga sering menjadi imam sholat karena hafalan dan suaranya yang merdu. Allah memanggilmu saat sedang berpuasa sunnah dalam perjalanan menuntut ilmu di negeri Kinana, Mesir. Diusaikan engkau dari segala persoalan dunia, sebab Allah lebih sayang padamu. Insya Allah engkau dicatat sebagai syuhada. Semoga Allah melimpahkan rahmat, ampunan dan keridhaannya serta membalas setiap perjuangan dakwahmu dengan sebaik-baik balasan berupa surganya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Amin. Almarhum saat sholat subuh terakhir menjadi imam membaca surat Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69. Innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Insya Allah almarhum termasuk orang-orang muhsinin. Demikian informasi singkat terkait almarhum, dan kami sampaikan sesaat lagi kita akan melakukan sholat jenazah. Untuk itu yang belum mengambil air wudhu kami persilakan. Yang kalau tidak memenuhi tempat untuk sholat jenazah di rumah, bapak-bapak masih bisa mengikuti sholat jenazah di masjid, mengikuti iring-iringan jenazah nanti yang akan dibawa ke masjid. Untuk itu kami sampaikan juga, Bapak Ibu tetap mematuhi protokol kesehatan dan menanti dengan tertib dan tenang selama prosesi sholat jenazah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya. Pada pagi hari ini kita akan melakukan prosesi pelipatan jenazah almarhum Muhammad Al-Fatih. Untuk itu langsung saja akan mewakili keluarga besar almarhum. Almarhum merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, anak dari Bapak Fatahila Syukur dan Ibu Rukaya Pandawa. Sebelum dilepas, kami akan membacakan riwayat hidup almarhum. Nama Muhammad Al-Fatih Syukur bin Fatahila Syukur. Tempat tanggal lahir Ternate 17 Januari 2003. Pendidikan SDIT Albina Ternate, lulus tahun 2014. Sekolah Tahfiz Plus STP SMP Khairul Ummah Bogor, lulus tahun 2017. Sekolah Tahfiz Plus STP SMA Khairul Ummah Bogor, kelas 10, 1 tahun di tahun 2018. Pelajar Ma'had Quds Al-Azhar Kairo Mesir, binaan Markas Birrul Walidain Kairo, bergabung di bulan September 2018. Saat ini almarhum kelas 2 Sanawi atau setingkat SMA.
Almarhum wafat 26 Jumadil Akhir, Senin 8 Februari 2021 pukul 18 waktu Kairo atau pukul 1.00 waktu Indonesia Timur atau Selasa 9 Februari 2021. Dan almarhum akan dikebumikan hari ini Jumat 12 Februari 2021. Yang akan mewakili keluarga besar melepas jenazah almarhum Bapak Syawal Abdul Ajid, dan yang akan membaca doa adalah Ustadz Razak. Untuk itu kami persilakan Bapak Syawal Abdul Ajid mewakili keluarga besar untuk melepas jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hadirin wal kharidat, pelayat yang kami hormati, yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini Jumat 12 Februari 2021. Di hadapan kita ananda tercinta, cucu tercinta, saudara tercinta Muhammad Al-Fatih Syukur bin Fathillah Syukur telah berada di hadapan kita dalam perjalanan panjang dari Kairo Mesir, transit Jakarta, dan pagi ini alhamdulillah telah tiba di Ternate. Di berbagai lini masa tersebar berita duka yang dalam. Kami keluarga besar merasa kehilangan pengharapan kami kepada almarhum. Kembalinya beliau dari Kairo Mesir bisa menjadi pembela dakwah Quran di Indonesia, di Maluku Utara khususnya. Tapi Allah berkehendak lain sehingga hari ini kita dihadapkan pada melihat almarhum Muhammad Al-Fatih Syukur. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, jamaah pelayat yang kami muliakan. Hari ini sebenarnya sesuai jadwal almarhum akan menyelesaikan khatam Al-Quran 30 juz di hadapan para syekh di Kairo Mesir, di Ma'had Bu'ud. Itu rencana kita manusia, tapi Allah berkehendak lain untuk almarhum. Hadirin jemaah pelayat yang kami muliakan, permohonan maaf kami yang sedalam-dalamnya kepada kita semua yang telah melengahkan rangka untuk hadir di tempat ini, mendoakan almarhum agar supaya beliau hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah wa qina adzabannar. Hormat pula kami sampaikan kepada seluruh kerabat keluarga yang selama hidup beliau berinteraksi baik langsung maupun tidak langsung, berbagai salah khilaf almarhum, mohon dimaafkan, mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Dalam kehidupan hari-hari beliau juga, walaupun
almarhum beliau diberi orang kurang lebih 2 tahun 5 bulan dan meninggal pada usia 18 tahun 23 hari. Tentunya sebagai manusia ada hal yang baik pada diri beliau. Apakah beliau orang baik? Baik. Apakah beliau orang baik? Apakah beliau orang baik? Alhamdulillah. Permohonan kami juga dari keluarga besar kepada Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Kairo yang telah bersama-sama mengurus jenazah almarhum di Kairo, disolatkan di sana, kemudian mendampingi beliau didepankan dan dipetikan sehingga bisa sampai ke Ternate. Juga demikian halnya keluarga Paguyuban Sulawesi di Kairo, Mesir, pengurus Birrul Walidain di Mesir, keluarga besar Ma'had Ba'ud Kairo, Mesir, yang telah mengurus almarhum sampai tiba di Ternate. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para jemaah, kami menyampaikan selagi terima kasih atas keringanan langkah Bapak Ibu sekalian pada hari ini untuk mengantarkan anak kami, cucu kami, saudara kami ke tempat peribadatan yang terakhir. Semoga beliau almarhum Muhammad Al-Fatih diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk mengiringi almarhum kita menyisihkan surat Al-Fatihah untuk beliau, meringankan jalan beliau ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selanjutnya orang terakhir dari Bapak Ustaz Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu Pak Rakyat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, almarhum Muhammad Al-Fatih adalah dua di antara penghafal Al-Quran di Maluku Utara, 30 juz. Pertama adalah Ustaz Nasrullah, dan itu adalah salah satu putra terbaik Maluku Utara, Muhammad Al-Fatih, menyelesaikan hafiz Al-Quran dalam kurang lebih sekitar 1,5 tahun, 30 juz. Allah menghendaki lain. Itu kita di hadapan kita terbujur kuat. Semoga Allah Maha Bijak. Semoga almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak yang melaksanakan sholat jenazah, gerak ke masjid dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Anak siapa, cucu siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak yang ingin ikut melaksanakan sholat jenazah, bersilakan tunggu di masjid. Muhammad Al-Fatih insya Allah mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hadapan kita tidak ada yang dapat kita berikan kepada almarhum terkecuali kita sama-sama memberikan dan membacakan doa serta membacakan surah Al-Quran, surah Al-Fatihah untuk kita hadiahkan
kepada Rasul. Mudah-mudahan sebentar nanti beliau menghadap Allah. Jazaak jazaa'ul jannah. Al-Karim ya Azim Sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina wa Nabiyyina akhirin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala